Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di video kali ini Madia akan menganalisa beberapa akun yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Oke, kita simak saja apa saja yang akan mereka coba argumenkan melalui beberapa postingan-postingan yang mereka tampilkan baik di medsos maupun di media lainnya. Mari kita simak saja. Baik, di video kali ini kembali Madia akan menjawab tuduhan para murtadin ini terhadap ajaran Islam. Oke, langsung saja ya kita simak apa yang ingin coba si murtadin odong-odong Effendi Usman ini berbicara tentang ajaran Islam. Mari kita simak saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anahnu meyukhadin. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Oke, sekarang saya jawab dulu ya. Nah, di sini murtadin ini mengatakan dia istimewa. Istimewa bagaimana kalau orang ini tergolong orang yang menyekutukan Tuhan, musyrik. Itu dalam Islam, itu orang musyrik itu di dalam neraka jahanam paling bawah. Ya, itu tidak ada ampunan. Orang yang musyrik itu menyekutukan Tuhan, itu dosa yang tidak bisa diampuni ya. Mari kita simak kembali. Oke. Kali ini kita akan bikin video yang saya kasih judul Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, video ini Bapak Ibu kita tujukan kepada para mu'alaf supaya mereka mengcounter video kita dengan lemah lembut, mengcounter video kita dengan sopan santun, dan mengcounter video kita dengan disertai data-data yang baik, data-data yang benar, bukan menurut pikiran dan penjelasan mereka, tetapi disertai dengan ayat. Ketika mereka mengcounter, ini ayatnya berkata begini, bukan seperti yang kamu bacakan itu. Nah, ini yang saya senangi. Begitu juga video ini kita tuh. Oke, sekarang saya kembali ya, cek historis ke belakang dulu mengenai si murtadin Effendi Usman ini. Saya sudah beberapa buat video ini menanyakan tentang tuduhan si murtadin odong-odong Effendi Usman ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dia katakan dicekik oleh malaikat di Gua Hira. Nah, itu video sudah saya buat. Saya ingin meminta tanggung jawab Effendi Usman yang menuduh Nabi Muhammad tersebut dicekik malaikat di Gua Hira. Kami selaku umat Islam meminta dalilnya. Karena Anda berbicara tentang ajaran Islam itu harus berdasarkan dalil. Apabila Anda tidak tunjukkan dalil, maka Anda dikatakan orang yang memfitnah. Nah, sampai sekarang video tersebut belum Anda jawab Effendi Usman. Nah, ini kami selaku umat Islam menunggu itu gitu loh. Menunggu jawaban Anda dengan dalil sesuai dengan apa yang Anda tuduhkan tersebut. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicekik oleh malaikat di Gua Hira. Kami tunggu. Itu video sudah saya buat berminggu-minggu yang lalu, sampai sekarang belum Anda jawab. Hal yang lain juga yang belum Anda jawab pada saat Anda mengatakan orang Islam itu masuk neraka. Makna waliduha juga Anda sudah pelintir-pelintir mengatakan orang Islam itu masuk neraka. Padahal di situ maknanya adalah mendatangi, menghamparkan, bukan memasuki. Yang ketiga yang belum Anda jawab adalah binatang yang tidak boleh dimakan, yang haram dimakan, termasuk babi. Nah, itu Anda katakan babi apabila membaca nama Allah dengan menyebut nama Allah, Anda katakan halal, boleh dimakan. Itu kami
minta pertanggungjawaban Anda juga, Effendi Usman, dalam video Anda, mana dalilnya mengatakan babi itu halal dengan memotongnya dengan membaca nama Allah. Nah, Anda itu sudah memutarbalikkan fakta kembali dalam posisi itu gitu loh. Kami tunggu ya 3 hal yang belum Anda jawab. Yang pertama, babi yang Anda katakan halal apabila dipotong dengan menyebut nama Allah, itu belum Anda jawab. Yang kedua, makna wariduha, mendatangi, itu bukan makna memasuki. Nah, itu Anda katakan memasuki neraka, itu belum Anda jawab. Yang ketiga, masalah Nabi Muhammad Anda tuduhkan dicekik oleh malaikat di Gua Hira. Oke, ini PR buat Anda yang belum Anda jawab, yang kami tunggu pertanggungjawaban Anda menuduh umat Islam seperti itu. Kita lanjut dulu ocehan si Murtadin ini ya. Channel Islam yang lain yang suka mengcounter video para apologet Kristen di YouTube. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini kenapa? Kenapa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain, tidak rasul yang lain dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Mana bukti Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Langsung saya bacakan dalam surat Ali Imran ayat 45. Begini bunyinya, "Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Artinya dalam kurung, Bapak Ibu, artinya dalam kurung, ingatlah, tutup kurung, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," dalam kurung, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, tutup kurung, dengan kalimat yang datang, buka kurung dan tutup kurung, daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan, dalam kurung, kepada Allah. Surat Ali Imran 3 ayat 45. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli teks berbahasa Arab, kata-kata atau dalam tanda kurung tersebut tidak pernah ada. Dan jika kita menghapusnya, kata-kata dalam kurung maksud saya, maka nyatalah bahwa Isa Al-Masih tidak pernah dikatakan sebagai yang diciptakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa hanya Isa Al-Masih disebut sebagai kalimat Tuhan atau Oke. Nah, di sini ya si Murtadin ini mencoba untuk mengulik atau menggarisbawahi makna yang di dalam kurung ya, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan ini. Dia katakan itu apabila tidak ada itu, maka muncullah dengan kata kalimat, dengan kalimat darinya. Artinya apa itu makna kalimat darinya? Itu artinya dia mengatakan bahwa itu seolah-olah langsung daripada Tuhan gitu loh, Tuhan itu sendiri. Nah, inilah coba hal-hal yang coba mau diputarbalikan oleh si Murtadin Effendi Usman. Makna yang diciptakan tersebut sebenarnya ada ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi teks sebelum dan sesudahnya. Walaupun tidak ada makna yang diciptakan dalam kurung itu, dengan kalimat itu pun sudah, dengan kalimatnya, artinya dengan kalimat Tuhannya itu sudah menggambarkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Artinya dengan kalimatnya, artinya itu dengan firman Tuhan. Ya, artinya dengan kalimatnya itulah dengan hasil firman Tuhan. Itu maka disebut dengan kalimatnya. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu diciptakan dengan hasil firman Tuhan. Nah, jadi dengan hasil firman Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu nempel di hasil firman-Nya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, si Murtadin ini mencoba untuk memaksakan sesuatu, hasil firman itu dia katakan bahwa Tuhan itu nempel bersama dengan hasil firman tersebut, yaitu bersama dengan Isa atau Yesus tersebut gitu loh. Itu yang mau diharapkan sesuai dengan ayat ini. Padahal di dalam ayat ini sudah sangat jelas
hasil dengan kalimatnya, walaupun tidak ada tanda kurung pun itu sudah sangat jelas bahwa dengan kalimatnya itu artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa atau Yesus itu dengan firman-Nya. Firman itu memang bersama-sama Allah pada saat belum ada hasil firman-Nya itu. Begitu hasil firman itu sudah jadi, yang orang yang bernama Isa atau Yesus, maka hasil firman itu kembali kepada Allah, bukan nempel kepada hasil ciptaannya gitu loh. Nah, kesalahan si Murtadin ini itu dia menggabungkan bersama-sama nempel Tuhan itu di hasil ciptaannya gitu loh. Kalau begitu caranya itu artinya banyak sekali Tuhan. Karena Tuhan itu berfirman bukan hanya Nabi Isa yang diciptakan hasil kalimatnya ini. Nabi Ishak itu hasil kalimat firman Tuhan juga. Nabi Musa juga hasil kalimat Tuhan juga. Ya, semua langit, bumi, semua yang diciptakan itu hasil dari firman Allah. Dengan perkataan Allah, kun, jadi maka jadilah. Nah, itu menurut ajaran Islam seperti itu. Jadi hasil kun, jadilah hasil kalimat firman Allah ini, jadilah Isa atau Yesus tersebut. Nah, kalau kita cek ke belakang, apabila dipaksakan tetap bahwa nempel firman ini bersama dengan hasil ciptaannya yang ujung-ujungnya Yesus atau Isa itu dijadikan Tuhan, maka bisa dikatakan juga Ishak itu Tuhan gitu loh. Ishak itu bisa dikatakan Tuhan. Bumi, langit yang diciptakan dengan hasil firman Tuhan itu juga bisa dikatakan Tuhan, karena Anda berkata bahwa itu hasil firman, berarti hasil firman itu katanya Tuhan, Allah itu bersama-sama di firman itu. Berarti langit dan bumi Tuhan juga, patut dikatakan Tuhan juga. Ya, langit dan bumi. Ishak, Nabi Musa, hasil dari firman itu juga adalah Tuhan gitu loh. Karena itu hasil dari firman. Kalau dikatakan disamakan derajatnya dengan Isa atau hasil firman sesuai dengan Al-Qur'an ini, maka Nabi Musa pun Tuhan. Nah, ini letak kelemahannya apabila hasil firman dijadikan Tuhan, dikatakan bersama-sama Tuhan di dalamnya. Ini hasilnya, dampaknya yang terjadi gitu loh. Dan ini sudah terbantahkan di dalam Al-Quran bahwa hasil firman tidak mungkin jadi Tuhan, karena itu hasil firman itu kembali kepada hasilnya. Dan firman itu memang bersama-sama Allah, tetap setelah jadi hasil firman ya tetap bersama Allah. Bukan berarti firmannya itu nempel dengan hasil ciptaan firman tersebut gitu loh. Nah, ini sudah terjawab ya. Ini sudah terjawab makna yang dituduhkan oleh Effendi Usman, bahasan tentang surah Al-Imran ayat 45. Nah, sekarang dia mengutip kembali makna terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, itu kita akan lihat tafsirnya yang dibuatkan oleh dalam hal ini yang sudah dibuat dan terbukukan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita lihat terjemahannya ini. Kita terjemahan dulu. Sambil kita buka ini, kita dengar kembali ocehan dari Murtadin ini ya. Oke. Kenapa tidak Nabi dan Rasul yang lain yang dikatakan kalimatullah atau kalimat Tuhan? Nah, hanya Isa Al-Masih yang disebut sebagai kalimat Tuhan atau kalimatullah. Gelar ini Bapak Ibu tidak mungkin diberikan kepada orang lain, bahkan Nabi sekalipun. Maka tidak pernah dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi manapun selain Nabi Isa Al-Masih diberikan gelar kalimatullah atau kalimahnya Tuhan. Hanya Isa Al-Masih hanya Isa Al-Masih sendiri yang diberikan gelar kalimatullah atau kalimah Tuhan. Nah, dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau kalimat Tuhan, maka Isa Al-Masih identik dengan Tuhan itu sendiri. Oke, nah ya, kita akan langsung jawab aja. Nah, di sini tetap si Murtadin ini bersikukuh bahwa dengan kalimatullah itu, dengan hasil firman itu, bahwa Tuhannya itu nempel bersama-sama dengan hasil firman itu. Nah, ini yang akan kami luruskan ocehan si Murtadin ini, bahwa hasil kalimatullah, hasil firman itu tidak mungkin Tuhan mau nempel di hasilnya itu.
Seperti saya kasih contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah hasil dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang ingin menjadikan Nabi Adam itu manusia. Ya, sampai disuruh sujud para malaikat itu kepada Nabi Adam. Itu adalah hasil dari kalimatullah, hasil dari firman Allah. Nah, kemudian apakah Nabi Adam itu Tuhan? Kalau mengikuti kemauan si Murtadin ini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, berarti Adam juga layak dikatakan Tuhan. Karena itu juga dia lebih istimewa. Karena Adam diciptakan itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dan dia juga termasuk manusia yang pertama diciptakan, hasil dari firman. Nah, kalau Murtadin ini tetap bersikukuh bahwa Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, maka Nabi Adam juga layak dikatakan sebagai Tuhan. Ya, Ishak layak dikatakan juga sebagai Tuhan karena sudah dinubuatkan akan jadi manusia sesuai nubuatan tersebut di dalam Bible tersebut gitu loh. Setahun kemudian maka jadilah hasil firman tersebut. Nah, jadi posisinya sama, Isa hasil firman dan nabi-nabi yang lain pun hasil firman Tuhan, hasil dari kalimatullah. Hanya saja bedanya mereka itu langsung diciptakan dari Allah, langsung tekniknya itu ada yang langsung diciptakan, ada yang melalui perkawinan, ada yang melalui langsung ya. Jadi beda-beda hasil firman tersebut, caranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tersebut hasil firman. Nah, Nabi Isa itu dijadikan hasil firmannya dengan kalimatullah yang ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh Allah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam tersebut. Nah, sebenarnya nggak terlalu istimewa juga hal-hal seperti itu. Kok sampai dijadikan Tuhan kan, itu hal yang seperti gimana gitu. Kan nabi-nabi lain juga ada yang istimewa. Jadi nggak bisa kalau hasil firman dijadikan Tuhan. Banyak sekali nanti Tuhan gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Mana ada kalimat Tuhan, maka di sana pasti ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, maka di sana pula lah ada kalimatnya Tuhan. Nah, saya sekarang jawab. Nah, di sini ya, si Murtadin ini mengatakan di mana ada hasil firman Tuhan, kalimat Tuhan, disitulah ada Tuhan. Berarti dia tidak bisa membedakan kalimat Tuhan, firman Tuhan, apakah Tuhan itu ada di dalamnya gitu loh. Misalkan Tuhan berfirman dengan menciptakan hasil firman itu Bible. Itu kan hasil firman Tuhan itu. Apakah Tuhan di Bible itu? Ya kan? Tuhan menciptakan Nabi Adam. Apakah Adam itu Tuhan juga? Tuhan dengan kalimatnya menciptakan nabi yang lain. Apakah itu juga Tuhan? Banyak sekali Tuhan. Berarti ini kelemahan, ada kelemahan dong, ada teori kelemahan di sini. Tuhan banyak sekali. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apakah bumi dan langit itu Tuhan? Kalau mengikuti kemauan si Murtadin ini, berarti langit dan bumi, matahari hasil firman itu juga Tuhan. Layak dikatakan Tuhan karena itu hasil firman Tuhan yang nempel pada dirinya. Nah, itu berarti di sini ketidakmampuan si Murtadin ini membedakan mana itu hasil firman Tuhan, mana itu kalimat firman Tuhan. Kalimat firman Tuhan memang itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan, tetapi hasilnya ya bisa, hasil dari firman Tuhan ya bisa dipisahkan, karena itu kan hasil doang. Kalau hasilnya menjadi firman, kalau hasilnya itu menjadi Tuhan juga, banyak sekali Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Temannya berada. Nah, sama halnya, di mana ada saya, di situ ada suara saya. Di mana ada suara saya, maka di situ ada saya. Ketika Bapak Ibu mendengar suara saya pada video kali ini, maka Bapak Ibu bisa melihat saya. Di situ ada saya. Maka ketika Bapak Ibu menolak suara saya, maka sama halnya Bapak Ibu menolak saya. Menolak suara saya, sama halnya Bapak Ibu menolak saya. Nah, ketika Bapak Ibu menolak saya, maka Bapak Ibu sama halnya dengan menolak suara saya. Nah, bisa ada Bapak. Berarti hasil dari firman mau disamakan dengan Tuhan oleh si Murtadin ini gitu loh.
Berarti dia tidak bisa membedakan mana itu Tuhan, mana itu kalimat Tuhan. Ini yang dia tidak bisa bedakan di dalam Islam. Kalimat Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Firman Tuhan itu memang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hasil dari firman Tuhan, setelah hasilnya itu menjadi yang ingin dia ciptakan, maka firman Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan itu sendiri. Bukan berarti hasil firman itu Tuhan itu nempel di hasil ciptaannya sehingga membuat Tuhan itu banyak. Ini kelemahannya, apabila dipaksakan firman Tuhan itu nempel di dalam Tuhannya itu sendiri, ya hasilnya ya menganggap Isa atau Yesus itu jadi Tuhan. Itu hasilnya. Dan ini yang diyakini umat ajaran murtadin ini selama ini gitu loh. Itu karena hasil dari firman Tuhan yang nempel, yang tidak dikatakan bahwa dia tidak bakal pisah gitu loh. Padahal dia tidak bisa membedakan mana itu firman Tuhan yang keinginan Tuhan ingin menjadikan sesuatu, mana itu hasil dari firman Tuhan yang ingin dijadikannya tersebut gitu loh, yang sudah jadi keinginannya untuk menjadikan hasil firman itu. Di sini dia ketidakmampuan untuk membedakan itu, sehingga ujung-ujungnya yaitu menjadikan Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan. Itu hasilnya yang terjadi gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya jawab kembali mengapa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya jawab. Nabi Isa atau Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, Yahudi. Ini sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19 ya. Nah, kemudian dia dipilih Allah sebagai nabi dan rasul. Itulah yang dikatakan dia terkemuka di dunia. Itu menurut ajaran Islam, dia terkemuka di dunia karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa. Diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, karena statusnya sebagai nabi dan rasul, maka dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Untuk nabi dan rasul dia terkemuka di dunia. Nah, kemudian terkemuka di akhiratnya bagaimana? Terkemuka di akhiratnya, dia adalah orang yang bisa membantu umatnya nanti memberikan syafaat kepada para umatnya sendiri. Maka dia juga dikatakan terkemuka di akhirat. Tapi ingat, sesuai dengan statusnya dia membawa ajaran kepada Bani Israel, bukan kepada umat yang lain. Nah, permasalahan yang terjadi bahwa si murtadin ini kan bukan orang Israel. Dia adalah umat orang Indonesia, tidak ada berkorelasi dengan orang Israel Yahudi. Berarti apa hubungannya antara keyakinan dia yang sekarang ini orang Kristen mempercayai dia sebagai terkemuka dan di dunia dan akhirat? Karena tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya karena Yesus itu diutus untuk bangsa Israel terhadap domba-domba yang tersesat. Terhadap domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Nah, ujuk kan tiba-tiba kok malah orang-orang di luar bangsa Israel mempercayai keyakinan yang sudah ditugaskan Yesus itu sebagai untuk umat bangsa Israel. Kenapa bangsa lain ikut? Kan itu salah sendiri, kenapa ikut hal yang begitu gitu. Harus disadari bahwa Yesus itu sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19 meneruskan ajaran Taurat. Jadi ya salah sendiri mengikuti sesuatu yang salah. Karena Yesus itu diutus untuk bangsa Israel sesuai dengan ayat di Bible. Jadi kalau ada ayat yang lain menjelaskan bahwa dia diutus untuk semua bangsa, nah itu dari keyakinan siapa lagi, dari dalam ajaran siapa lagi? Apakah Paulus atau dari keinginan dari Yesus atau Isa itu gitu loh. Kan kita bersandar kepada Matius 5 ayat 17 sampai 19. Kita lanjut ya. Nah, sekarang saya baca sekali lagi ya. Saya terangkan sekali lagi. Dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimat Allah, maka Isa Al-Masih identik dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Tuhan, di situ ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, maka di sana pula lah kalimatnya atau firman-Nya berada. Nah, ya kan, saya garis bawahi. Di sini si murtadin sudah mengakuin bahwa kalimat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya, di sini sudah ngakuin dia kalimat Tuhan adalah firman Tuhan. Nah, kemudian Tuhan ingin menjadikan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan tersebut, maka jadilah sesuatu itu.
pertanyaannya, apakah hasil dari firman Tuhan yang ingin jadi tersebut Tuhan nempel pada kalimat itu gitu loh. Tuhan nempel pada hasil ciptaan yang ingin dijadikan itu. Itu pertanyaannya. Ketidakmampuan si Murtadin ini membedakan antara hasil firman Tuhan dengan firman Tuhan dengan hasil firman Tuhan. Dia tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan hasil firman Tuhan. Ini dia tidak mampu membedakan. Sehingga ujung-ujungnya menganggap bahwa firman Tuhan itu sama dengan hasil firman Tuhan. Ya dampaknya ya karena ujung-ujungnya menganggap bahwa hasil firman Tuhan itu nempel Tuhan di hasil firman itu. Kalau begitu caranya bumi dan langit hasil firman Tuhan, apakah langit dan bumi itu Tuhan? Ya, kalau misalkan Isa atau Yesus itu kan hasil firman Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Itu kan dampaknya bukan begitu. Nabi Musa itu hasil dari firman Tuhan. Hasil dari firman Tuhan jadilah Musa. Nah, sekarang Nabi Musa itu apakah Tuhan? Banyak sekali Tuhan gitu loh. Nah, ini yang tidak mampu dibedakan oleh si Murtadin odong-odong ini, sehingga dia masuk ajaran Kristen, menjadi murtad. Ini yang sehingga dia salah memahami ini antara firman Tuhan dengan hasil Tuhannya. Ini makanya dia wajar ini jadi murtad odong-odong, karena dia tidak bisa membedakan antara hasil firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri, nggak bisa membedain. Menganggap sama itu ujung-ujungnya kan mengatakan bahwa hasil firman Tuhan itu Tuhan tetap nempel di hasil firman Tuhan. Nah ini dia tidak mampu membedakan itu. Kita lanjut. Ada saya, di situ ada suara saya, dan di mana ada suara saya, di situ ada saya. Dan ketika saudara menolak saya, maka saudara menolak suara saya. Dan ketika saudara menolak suara saya, maka sama halnya saudara menolak saya. Nah, apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Tuhan tidak dapat berkata-kata karena kalimatnya belum ada? Tentu tidak pernah, Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya kalimat Tuhan sama kekalnya dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Nah, saya kasih contoh seperti ini ya. Tidak usah jauh-jauh gambarannya. Saya ingin membeli sebuah mobil. Saya ingin membeli itu kan itu perkataan saya. Nah, digambarkan adalah dengan firman Tuhan yang ingin membeli mobil. Ya, ini saya gambarkan biar otak si Murtadin ini encer sedikit ya. Saya ingin membeli sebuah mobil. Itu adalah firman saya, perkataan saya yang ingin membeli sebuah mobil. Nah, kemudian setelah mobil itu jadi, apakah saya dengan mobil itu bergabung jadi satu dengan mobil hasil ciptaan keinginan saya tersebut? Apakah saya di dalam mobil tersebut jadinya? Tentunya tidak. Hasil keinginan hasil dari firman tetap hasil firman. Firman saya tetap kembali kepada saya. Kembali kepada diri saya, itu adalah hasil. Beda dengan firmannya. Berarti firmannya tetap di mana? Firmannya tetap dengan Tuhan. Karena itu adalah perkataan saya, kembali ke saya. Tetapi mobil itu apakah saya? Sebagai yang ingin ingin membeli mobil tersebut, apakah itu saya juga? Ya tidak. Itu adalah hasil dari firman saya. Sama, Tuhan ingin menciptakan langit dan bumi, matahari, termasuk Yesus tersebut. Nah, kemudian Yesus tersebut jadi Nabi Isa itu jadi manusia yang bernama Yesus atau Isa. Nah, kemudian permasalahannya apakah Yesus itu Tuhan? Nah, itu ya tidak mungkin Tuhan pingin menjadi dari hasil ciptaannya. Tidak mungkin mau, ngapain hasil ciptaannya kok disamakan dengan Tuhan. Ini kelemahan yang pertama itu. Kelemahan yang kedua, kalau itu terjadi, maka banyak sekali Tuhan. Matahari, bumi, langit, nabi-nabi, semua jadi Tuhan. Termasuk kitab suci itu Tuhan juga. Nah, ini letak kelemahannya, karena tidak bisa membedakan antara hasil firman dengan firman itu sendiri. Kita lanjut. Haleluya. Bapak Ibu ini si Tuhan, saya ulangi. Karena pada hakikatnya
kalimat Tuhan sama kekalnya dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti setuju. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Nah, mengapa, pertanyaan kita selanjutnya, mengapa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayat ini juga mengemukakan bahwa Isa Al-Masih adalah kebenaran, atau Isa Al-Masih adalah Al-Haq, kebenaran. Sebab kalimat Tuhan itu pasti benar. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah. Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Kalimat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan dan dosa. Kalimat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Bapak Ibu pasti setuju. Dan kalimat Tuhan merupakan kalimat yang penuh keadilan, karena Tuhan itu maha adil. Kalimat Tuhan penuh kasih dan rahmat, karena Tuhan itu maha kasih. Maka dari Ya, karena ketidakmampuan si Murtadin ini membedakan hasil dari kalimat Tuhan dengan kalimat Tuhan itu sendiri, tidak bisa membedakan dia. Kalimat Tuhan, firman itu memang kekal karena kembali kepada Tuhan itu sendiri, ya. Sedangkan hasil dari kalimat Tuhan itu tidak kekal. Buktinya bisa mati. Isa atau Yesus bisa mati, nabi-nabi yang lain bisa mati. Kitab-kitab suci juga bisa hilang, bisa pudar, karena itu hasil dari firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan itu sendiri, perkataan Tuhan, firman itu sih ya kekal, karena itu nempel pada diri Tuhan itu. Tetapi hasilnya ya nggak nempel. Kalau hasilnya nempel, banyak sekali Tuhan. Ini ketidakkelemahannya. Makanya wajar si Murtadin ini odong-odong jadi murtad. Wajar sekali gitu loh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah maha adil, pengasih dan penyayang, suci dan benar adanya. Sebab itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan Isa Al-Masih adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekarang kita melihat pengertian terkemuka itu apa sih? Kamus Besar Berbahasa Indonesia KBBI menyatakan kata terkemuka mengandung arti terpandang, sebagai disegani karena kedudukan, terpandang karena disegani kedudukan, terpandang karena kekayaan, atau terpandang karena kepandaiannya, atau terkenal. Itu makna terkemuka. Paling baik, itu juga makna terkemuka. Unggul dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu, manusia ini mungkin saja menjadi terkemuka. Saya ulangi, manusia ini mungkin saja bisa jadi terkemuka di dunia, tapi tidak terkemuka di akhirat. Itu tidak Bapak Ibu. Tidak ada satu manusia pun yang terkemuka di akhirat kecuali atau selain Isa Al-Masih. Tidak nabi yang lain. Oke, mari kita simak ya. Kita langsung berbicara tafsir Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Seseorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, ini kita langsung merujuk aja ke tafsir Ibnu Katsir ya, agar tidak ada opini-opini atau penafsiran sendiri berbeda. Al-Quran itu tidak bisa semaunya ditafsirkan seperti Bible, karena tidak ada terbukukan Bible itu dengan tafsirnya. Kalau Al-Quran itu sudah terbukukan, kita tinggal mengikuti jalurnya, itu sudah sama semua menurut tafsir siapa yang diinginkan, itu redaksinya saja yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat rujuk tafsir Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, dia adalah orang yang terkemuka dan mempunyai kedudukan di sisi Allah ketika di dunia. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir ya, karena wahyu diturunkan oleh Allah kepadanya. Nah, itu artinya dia menjadi seorang nabi dan rasul, karena ini wahyu yang diturunkan kepadanya berupa syariat agama, dan Allah menurunkan Alkitab kepadanya. Itu yang dikatakan di dalam Islam itu menurut Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, bahwa dia terkemuka di dunia ini itu karena dia diturunkan Allah kepadanya berupa syariat agama, dan kepadanya serta hal-hal lain yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sedangkan di akhirat nantinya dia dapat memberi syafaat di sisi Allah. Nah, ingat,
Jadi kalau di dunia, menurut tafsir Ibnu Katsir, itu dia diutus sebagai nabi dan rasul, itu terkemuka di dunia. Kita tidak bisa berpikir semaunya menafsirkan Al-Quran. Kita harus merujuk kepada tafsir yang sudah baku. Tidak bisa diputar-putar otak kemauan sendiri seperti si Murtadin ini ya. Nah, kemudian itu yang dinamakan di dalam Islam itu terkemuka di dunia. Nah, sekarang baru kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat dia dapat memberikan syafaat. Lalu Allah menerima syafaatnya karena mengikuti jejak saudaranya dari kalangan ulul azmi, ya, nabi dan rasul ulul azmi. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya. Nah, jadi sudah cukup jelas ya. Kita sekarang berbicara kitab suci Al-Quran. Anda harus merujuk kepada tafsir yang benar. Nah, tidak bisa diputar balikan otak seperti si Murtadin odong-odong Effendi Usman ini berpikir asumsi sendiri. Itu Al-Quran berbeda dengan Bible yang bisa ditafsirkan sendiri, berbeda. Anda sangat mudah, Al-Quran itu tinggal diikutin aja, sudah ada tafsir yang sudah baku, ya. Jadi ini bedanya, keistimewaan Al-Quran itu sudah nggak perlu ditafsir-tafsir lagi, sudah baku tafsirnya. Sekarang Anda lihat tafsir Ibnu Katsir. Oke, saya kira kita lanjut kembali nih ocehan si Murtadin odong-odong ini ya. Akhirat. Nabi yang lain terkemuka di dunia, tidak terkemuka di akhirat. Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Yahya, Nabi Zakaria terkemuka di dunia, beliau tidak pernah ditulis terkemuka di akhirat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran. 6.666 ayat. Tidak ada satu ayat pun tercatat atau tertulis dalam Al-Quran ada nabi dan rasul yang lain yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya jawab. Sekarang Anda harus jelaskan apa pengertian terkemuka di dunia dan di akhirat itu, Effendi Usman. Kalau Anda bisa mengoceh seperti itu, Anda harus jelaskan apa pengertian terkemuka di dunia, apa. Kalau di dalam Islam, terkemuka di dunia itu adalah dia terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, sekarang penghulunya para nabi dan rasul siapa? Nabi Ibrahim. Abraham, berarti Nabi Ibrahim lebih terkemuka di dunia dan akhirat. Hanya saja dia tidak disebutkan di sini karena Al-Quran ingin menjelaskan status Nabi Isa ini, karena dia dalam posisi yang sangat sulit. Yang sangat sulit itu bagaimana? Ya, Anda bisa bayangkan betapa menderitanya si Nabi Isa atau Yesus ini. Dia pertama berhadapan dengan umatnya sendiri yang sangat jahat, yang suka membunuh para nabi-nabi. Itu bangsa Yahudi. Bayangkan betapa menderitanya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Isa atau Yesus tersebut sesudah itu para pengikutnya dijadikan Tuhan. Seharusnya dia sebagai nabi, malah dituduh dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang membuat sangat menyedihkan nasib si Isa atau Nabi Isa atau Yesus ini, karena dia menghadapi cobaan yang sangat berat dari kalangan umatnya sendiri, dari Israel. Nah, tidak diterima dari kalangan Israel. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk dia dijadikan Tuhan oleh para pengikut setelah dia mau wafat atau mati. Nah kemudian Islam datang itu membela kualitas atau kredibilitas atau identitas Yesus itu yang sebenarnya itu apa gitu. Dia sebenarnya orang yang sangat sedih. Saya ingat harus tabah kita menghadapi dia. Dia termasuk orang yang kuat karena dia menghadapi sesuatu yang sangat sedih, menyedihkan, karena dia selain dijadikan Tuhan, gagal dalam posisi meluruskan ajaran domba-domba dalam ajaran Yahudi tersebut, karena ternyata buktinya orang Yahudi sampai sekarang tidak ada yang mau menerima Isa atau Yesus sebagai nabi dan rasul. Nah, ini buktinya. Ini makanya Al-Quran datang untuk memberikan semangat atau membuatkan sesuatu yang bantahan bahwa sebenarnya Nabi Isa dan Yesus itu sebenarnya orang terkemuka, dibenarkan oleh Al-Quran. Hanya saja dia gagal membawa Yahudi tersebut, pengikutnya orang-orang Yahudi tersebut, untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini yang terjadi ya. Kita lanjut. Al-Masih itu sendiri. Seseorang tentu boleh dikatakan sebagai orang terkemuka di dunia. Mungkin dia
seorang terpandang, seorang terkenal, cantik, rupawan, kaya raya. Sehingga seakan-akan dengan kekayaannya itu dia bisa membeli seisi dunia ini. Tetapi tentu saja tidak ada manusia yang dapat dikatakan sebagai yang terkemuka di akhirat, Bapak Ibu. Tidak ada. Siapakah yang dapat menyaingi Tuhan sebagai yang sama atau lebih terkenal, atau lebih kaya dan lebih pandai daripada Tuhan sendiri di surga atau di neraka? Nah, adalah syirik bagi manusia, syirik bagi saudara dan saya ketika menyamakan seorang manusia dengan Tuhan. Itu adalah syirik, ataupun menyebutnya sebagai yang terkemuka di akhirat. Namun adalah tepat, Isa Al-Masih adalah Tuhan, maka ia tentu dapat disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan sekaligus terkemuka di akhirat. Nah, Kata ini kan ocehan kesimpulan si murtad odong-odong. Ya, di Al-Quran dalam Islam tidak ada mengatakan terkemuka di dunia di akhirat itu Yesus itu sebagai Tuhan, tidak ada. Nah, karena tidak bisa memahami Al-Quran tafsir, padahal sudah ada tafsirnya loh. Al-Quran itu sudah jelas tafsirnya, bahwa Anda buka tafsirnya Ibnu Katsir dalam ayat tersebut. Terkemuka di dunia dan akhirat itu sudah sangat jelas, bahwa dia nanti terpilih sebagai Nabi dan Rasul, itulah terkemuka di dunia. Nah, kemudian dia di dalam akhirat dia bisa memberikan syafaat pada para pengikutnya. Ini sudah sangat jelas. Jadi ocehan odong-odong untuk mengkorelasikan dengan dia sebagai Tuhan ini yang nggak masuk akalnya, malah nggak ada masuk logikanya di situ. Gitu. Quran surat Ali Imran 3 ayat 45. Silakan baca sendiri. Itu versi Al-Quran. Sekarang versi Bible, Alkitab, Bapak Ibu dikasih maaf. Saya jawab, itu bukan versi Al-Quran, itu ocehan asumsi si murtad odong-odong sendiri mengenai terkemuka di dunia dan akhirat, mengenai versi odong-odong si murtad sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang benar terkemuka di dunia dan akhirat itu, bahwa dia Nabi Isa atau Yesus itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu terkemuka di dunia. Dan di akhirat, sekali lagi saya ulangin, di akhirat dia bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya yang mempercayai dia sebagai Nabi dan Rasul itu. Ya, bukan berarti mempercayai dia sebagai Tuhan, ya. Jadi ocehan si murtadin odong-odong sudah terjawab masalah ini. Mari kita rujuk dia membahas masalah Bible. Mari kita simak. Tuhan. Yesus Hamasiah sebagai terkemuka dalam Injil, atau Yesus Kristus sebagai yang terkemuka dalam Injil. Kitab Injil menerangkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dengan memahami ayat suci ini, maka kita akhirnya mengerti bahwa mengapa Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus dikatakan sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke, nah dia akan merujuk ya, pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim katanya. Nah, firman itu ada Elohim. Nah, ini kan suatu pemikiran yang mau mencoba untuk menggambarkan posisi firman tersebut gitu loh, dalam konsep ketuhanan. Dia mencoba untuk menggambarkan itu. Sebenarnya kalimat tersebut tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang kemudian hasil firman tersebut dijadikan Tuhan. Kalau firman itu sendiri ya tetap nempel dengan Tuhan. Tetapi hasilnya apa nempel? Hasil firman itu apa nempel kepada, apa bisa nempel dengan manusia, apa bisa nempel dengan Tuhannya itu, hasil firman. Nah, di sini ketidakmampuan si murtad odong-odong ini untuk membedakan mana hasil firman, mana firman itu sendiri. Sekali lagi ya, dia tidak bisa membedakan mana hasil firman, mana firman itu sendiri. Dampaknya apa? Dia tidak bisa membedakan hasil firman dengan firman itu sendiri. Dampaknya adalah dia, ya, ingat, dampaknya adalah dia menyamakan nanti hasil firman itu semua ada Tuhan di dalamnya gitu. Nabi Ishak dan nabi-nabi lain itu kan hasil dari firman. Apakah firman itu nempel sebagai Tuhan di dalamnya? Nah, ini ujung-ujungnya kan dia tidak mampu untuk membedakan itu gitu loh.
Karena Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia dan akhirat. Ia adalah pemilik dunia dan akhirat. Kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 21. Jauh mengatasi segala penguasa dan otoritas dan kuasa dan pemegang kekuasaan dan setiap nama yang disebut, bukan saja pada masa kini tetapi juga pada masa yang akan datang. Kita melihat dalam Injil Matius 28 ayat 18. Dan seraya mendekat, ini kata Yesus Kristus. Yesus Kristus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kepada siapa? Ku di sini adalah Yesus Kristus. Ini versi Alkitab. Kalau tadi versi Al-Quran, ini versi Alkitab. Nah, lalu siapa Yesus Kristus itu? Kedua ayat ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus sungguh benar-benar seorang yang terkemuka dan berkuasa di dunia dan di akhirat. Ayat selanjutnya. Oke, saya jawab dulu ya. Bila kita melihat ke dalam Bible, ya di Perjanjian Lama khususnya, nama Yesus pun tidak dikenal. Coba Anda bisa pikirkan, nama Yesus pun tidak dikenal di dalam Perjanjian Lama, di dalam Bible. Jadi bagaimana Anda mau mencoba untuk mencari suatu kebenaran yang betul-betul murni, yang mutlak, kalau nama Yesus pun tidak dikenal di dalam Perjanjian Lama. Itu hanya dikenal di Perjanjian Baru, dan itu pun bila kita rujuk kepada pengaruh dari Yunani, karena diterjemahkan Injil tersebut dalam bahasa Yunani, maka Anda bisa lihat pengaruh pengajaran apa, ya kepercayaan apa bangsa Yunani pada masa itu, pada masa pemerintahannya kerajaan Romawi tersebut gitu loh. Jadi sudah sangat jelas ya. Saya tidak terlalu bicara terlalu panjang lebar mengenai ini. Kita ikuti dulu ya mengenai apa yang kembali ingin dia sampaikan ini. Dalam Injil Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu seraya pergi, kata Yesus Kristus, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini Matius 28 ayat 19. Bapak Ibu ini Tuhan, bukankah wajib kita mengutamakan Yesus Kristus? Jangan lupa ngopi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita wajib mengutamakan siapa yang diutamakan Tuhan di dunia ini dan juga di akhirat. Kita harus mengutamakan Dia dan menjadi pengikut Yesus Kristus sebagai yang Oke, nah disinilah kembali kita mau bedah ya. Di sini Murtadin Odong-Odong ini menjelaskan bahwa Yesus tersebut diutus untuk semua bangsa. Akan tetapi ingat, ada ayat juga yang menjelaskan bahwa Yesus tersebut diutus untuk hanya bangsa Israel, untuk domba-domba yang tersesat. Ini sangat kuat ayatnya, datanya juga sangat kuat. Anda bisa lihat di Matius 15 ayat 24. Dan ini didukung juga Matius 5 ayat 17 sampai 19. Jadi kekuatan ini, dasar yang sangat kuat ini baik di dalam Bible, bahwa Yesus itu diutus untuk domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Jadi dalam hal ini ada dua keterangan di dalam Bible itu yang berkontradiksi. Mana yang Anda pegang? Kalau suatu ajaran dalam hal ini saja masih berkontradiksi, bagaimana Anda bisa mengatakan ini suatu kebenaran yang bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Di satu sisi Anda mengatakan Yesus diutus untuk bangsa di luar bangsa Israel. Tapi di sisi lain Yesus mengatakan dia hanya diutus untuk bangsa Israel, domba-domba yang tersesat. Ya, sesuai dengan Matius 15 ayat 12. Nah, anggaplah oke lah kalau memang Anda mengatakan itu benar. Ayat yang Anda bacakan itu benar. Nah, bagaimana Anda bisa menghadapi ayat yang menjelaskan ini? Kebenaran yang bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Berarti ada dua ayat di dalam Bible yang berkontradiksi.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini suatu kebenaran yang benar-benar murni gitu loh. Ini suatu kebenaran yang betul-betul bisa diakuin. Ini makanya oleh karena itu saya sampaikan kepada Murtadin odong-odong ini ya. Ya, Anda pelajari dulu Bible Anda benar-benar mana sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah Yesus itu diutus untuk bangsa Israel doang atau untuk semua manusia? Karena ada dua. Dan dua-duanya kemungkinan ayat ini benarnya kan bisa terjadi. Bagaimana Anda bisa mengatakan kebenaran Anda hanya sepihak, sedangkan ada ayat lain mengatakan dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Kita lanjut. Di dunia dan di akhirat. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke, demikian ya review saya untuk menjawab Murtadin odong-odong Effendi Usman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila warjuna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.